Pemirsa, inilah Jendela Istana, program yang membawa Anda menyimak lebih dekat beragam kegiatan Presiden Prabowo Subianto. Dari keputusan penting di meja rapat hingga momen hangat di balik layar istana. Bersama saya Rika Indriaswari, inilah Jendela Istana selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta. Rapat ini membahas percepatan transisi energi hijau, penguatan sektor perumahan, serta program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta peluang kerja generasi muda. Pemirsa, kalau dari keterangan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, memang untuk rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini untuk membahas terkait dengan transisi energi terbarukan. Dan tadi kami juga bertanya apakah nanti akan ada pembahasan terkait dengan BBM yang kosong di SPBU swasta. Namun tadi bantahan atau jawaban dari Erlangga Hartarto menyatakan bahwa tidak akan ada pembahasan terkait dengan stok BBM yang kosong di SPBU swasta begitu. Dan sebenarnya kalau kita melihat juga kemarin ini sebenarnya rapat terkait dengan transisi energi terbarukan sudah dibahas pada sore kemarin begitu, dan juga ini disampaikan bahwa pembangunan energi terbarukan salah satunya akan berasal dari panel surya atau tenaga surya, yang kemarin juga disampaikan bahwa pemerintah ini akan berencana untuk membangun solar panel dengan kapasitas 1 hingga 1,5 gigawatt dengan targetnya ini maksimal 100 gigawatt. Presiden Prabowo memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk menindaklanjuti percepatan program transisi energi nasional melalui pembangunan energi terbarukan, salah satunya tenaga surya. Dalam pertemuan ini, Menteri SDM menjelaskan rencana pembangunan solar panel di tingkat desa dengan kapasitas 1 hingga 1,5 gigawatt per lokasi, yang ditargetkan mencapai total nasional sekitar 80 hingga 100 gigawatt. Untuk mencapai target ambisius ini, pemerintah membuka kesempatan bagi investor asing berkolaborasi dengan pengusaha nasional dan BUMN, termasuk PLN, mengingat kapasitas produksi dalam negeri saat ini hanya mampu 5 gigawatt per tahun. Selain itu, pemerintah meninjau negosiasi dengan Freeport terkait penambahan saham yang awalnya disepakati sebesar 10%, namun kini terdapat potensi peningkatan nilai saham lebih tinggi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat finalisasi kontrak dan memastikan kelanjutan investasi strategis di sektor mineral. Iya, tadi rapat pertama, habis itu dipanggil lagi, kita bahas tentang percepatan untuk transisi energi. Kita membangun solar panel yang satu desa itu 1 sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas teknis. Yang kedua, kita juga bahas tentang beberapa perkembangan terkait dengan kelanjutan daripada Freeport. Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan, dan tadinya awalnya kan kita sepakat untuk menambah saham 10% Freeport, tapi tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu. Nah, saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan, dan kalau itu sudah fix, insya Allah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak. Transisi energi tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga memprioritaskan penguatan sumber daya manusia melalui program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi yang baru lulus maksimal 1 tahun. Program ini difinalisasi bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan bertujuan menjembatani dunia pendidikan dan industri melalui kerjasama Link and Match. Program magang terbuka untuk seluruh perusahaan baik swasta maupun BUMN dan ditargetkan berjalan serentak pada kuartal keempat 2025 di seluruh Indonesia. Peserta akan menerima upah sesuai UMP daerah masing-masing selama 6 bulan yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan begitu, generasi muda tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja praktis, tetapi juga kepastian pendapatan yang layak.
Tapi salah satunya adalah mereka yang eligible adalah yang lulus maksimal 1 tahun. Sehingga bisa fresh graduate bisa ditangkap. Nanti mereka itu panggangnya di perusahaan milik negara apa swasta ya Pak? Perusahaan semuanya bisa. Semua bisa. Swasta atau milik negara. Dan akan ada kerjasama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tersebut. Ini sudah bisa mulai berarti kuartal ketiga atau bulan Oktober itu Pak? Kita berharap di kuartal keempat ini sudah bisa mulai. Hanya di Jakarta aja atau beberapa daerah juga Pak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. UMP-nya berarti disesuaikan dengan Sesuai dengan UMP daerah masing-masing. 6 bulan Pak digaji oleh 6 pemerintah. bulan. Pemerintah menekankan percepatan kedua program ini saling mendukung. Transisi energi yang cepat membutuhkan tenaga ahli terampil, sementara program magang mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi industri baru. Dengan sinergi ini, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan ketahanan energi, memperluas lapangan kerja dan memperkuat daya saing nasional di sektor strategis. Selain itu, percepatan proyek solar panel juga diproyeksikan memberikan dampak positif bagi daerah pedesaan. Setiap desa yang menerima pembangunan solar panel akan memiliki akses listrik stabil dari energi terbarukan, membuka peluang usaha lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah membangun pemerataan ekonomi dan ketahanan energi yang berkelanjutan. Sementara program magang nasional memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan. Fresh graduate dapat langsung berkontribusi di perusahaan, mengurangi pengangguran terdidik, serta menyiapkan tenaga kerja yang kompeten untuk mendukung program pembangunan nasional lainnya, termasuk sektor energi, teknologi, dan perumahan. Dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memastikan setiap langkah transisi energi dan pelaksanaan program magang nasional dapat berjalan simultan dan efektif. Kebijakan ini menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam menghadirkan pembangunan berkelanjutan, kesempatan kerja bagi generasi muda dan penguatan ekonomi nasional melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Langkah percepatan pembangunan energi terbarukan dan implementasi program magang nasional menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun masa depan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan. Transisi energi hijau yang cepat didukung tenaga kerja terampil diyakini mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan energi, serta membuka peluang luas bagi generasi muda untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dana 200 triliun genjot pertumbuhan UMKM. Laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.